Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Tema saya pada sore hari ini adalah I trust him atau aku percaya padanya. Firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54 yang judulnya Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Saya bacakan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anak laki-lakinya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Karena itu ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Ayah itu pun teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar kisah ini. Tetapi pada sore hari ini ada satu hal yang ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya mendapatkan beberapa hal yang dinyatakan Tuhan untuk saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, di sini diceritakan kemudian Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Jadi yang pertama adalah Yesus kembali ke Kana di Galilea, ya. Jadi Yesus dikatakan datang dari Yudea ke Galilea. Itu perjalanannya jauh Bapak Ibu, dari Yudea ke Galilea, ya. Itu bisa berhari-hari, ya. Karena zaman dahulu belum ada transportasi kendaraan roda 4 atau roda 2, ya. Jadi itu masih berperjalanan, ya. Biasanya melewati Samaria. Makanya kalau kita baca Yohanes 4 yang sebelumnya, maka Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, dan di situ perempuan Samaria itu percaya kepada Tuhan, dan satu kampung Samaria percaya kepada Tuhan. Nah, jadi dari Yudea ke Galilea itu melewati Samaria. Itu adalah jalan terpendek, tapi itu pun masih beberapa hari, ya. Nah, jadi Yesus itu baru tiba dari Yudea melalui Samaria kembali ke Galilea, ya, ke daerah Kana, di mana ia membuat air menjadi anggur pada waktu itu. Nah, dan terjadi lagi seorang pegawai istana di Kapernaum. Kapernaum itu jaraknya 2 hari dari tempat di mana Yesus berada di Kana di Galilea, ya. Jadi si pegawai istana itu perjalanannya 2 hari, Yesus pun sekian hari gitu. Jadi ketemulah di kota yang namanya Kana, di mana Yesus pertama kali membuat air menjadi anggur, mujizat pertama di sana. Nah, kemudian terjadilah dialog seperti ini, ya, di mana si pegawai istana itu anak laki-lakinya sedang sakit, ya, sakit keras. Dikatakan ia meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati, ya. Jadi dia meminta, memohon kepada Yesus, ya. Pada waktu dia meminta, memohon, artinya si pegawai istana di Kapernaum ini sudah tahu berita tentang Yesus yang menyembuhkan, melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, mencelikan orang buta, orang lumpuh sembuh, orang kusta sembuh, dan seterusnya, orang kerasukan diusir setan, dan seterusnya. Jadi dia mendengar informasi-informasi bahwa Yesus tidak pernah tidak, dia mampu dan sanggup menyembuhkan segala jenis penyakit. Jadi dia pegawai istana di Kapernaum ini rela berjalan 2 hari, ya, rela menempuh perjalanan 2 hari ke Kana untuk bertemu dengan Tuhan Yesus.
Dan ketika itu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia meminta Tuhan Yesus untuk datang ke Kapernaum, tempat di mana dia tinggal. Artinya 2 hari lagi perjalanan dari Kana. Kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ya, jadi Yesus ini tahu ya bahwa orang ini percaya, memang percaya ya, percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup dan Tuhan mampu karena dia sudah mendengar informasi. Tuhan menyembuhkan, Tuhan melakukan mujizat, Tuhan melakukan segala hal ya. Makanya Tuhan bilang, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Nah, pegawai istana itu berkata lagi kepadanya, Tuhan, datanglah, datanglah sebelum anakku mati. Dia terus memohon, ya. Jadi Yesus belum menyetujui untuk ikut ke Kapernaum, ya. Yesus belum menyetujui untuk kembali ke Kapernaum. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Nah, orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Jadi, yang pertama kita lihat dia masih memohon kepada Yesus supaya Yesus ikut dia lagi 2 hari perjalanan kembali ke Kapernaum dari Kana. Tetapi kali kedua Yesus berkata, ya, kali pertama Yesus bilang jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Kali kedua Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Nah, seketika itu juga orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ya, saya memotong sedikit, ya. Di sini kita lihat game changer, ya, pengubah keadaan atau pengubah kondisi adalah ketika Yesus hadir, baik secara fisik ataupun melalui firman yang diutus. Jadi Yesus pada saat tadi itu tidak seketika menyetujui untuk ikut lagi ke Kapernaum, ya, karena Yesus punya planning sendiri, punya rencana sendiri di Kana, ya. Ada schedule pelayanan yang sudah dia atur, ya. Kemudian karena dia harus ini terus mendesak, Yesus bilang, pergilah, anakmu hidup, ya. Jadi yang diutus adalah firman, ya. Jadi kita bisa lihat Yesus yang hadir ya secara fisik ataupun firman yang diutus itu adalah cara yang sama, Bapak Ibu sekalian. Sekalipun Yesusnya tidak hadir di Kapernaum, tetapi firman yang dia utus, pergilah, anakmu hidup. Firman itu, firman yang sama, itu merupakan representasi dari kehadiran Yesus sendiri. Sekalipun Yesus tidak hadir secara fisik di Kapernaum, tetapi firman yang diutus itu, firman itu bekerja sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, progres iman dari pegawai istana itu. Sebelum Yesus berbicara, pegawai istana itu datang dengan iman yang kecil, didorong oleh keputusasaan. Dia putus asa, ya. Ia hanya percaya Yesus sebagai penyembuh fisik, bukan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dia selalu berpikir bahwa Yesus harus hadir, maka anaknya akan sembuh. Makanya dia memaksa Yesus untuk ikut ke Kapernaum. Nah, sikapnya itu menunjukkan iman yang terdesak, bukan iman yang sejati. Jadi dia terdesak karena anaknya akan mati, ya. Jadi itu bukan iman yang sejati. Bedakan antara iman yang terdesak dengan iman yang sejati. Nah, yang hal kedua saat Yesus berbicara, progresnya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ya. Yang pertama saat Yesus bicara, Yesus menguji imannya dengan berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Nah, teguran ini membuka hati pegawai istana untuk percaya lebih dalam lagi, ya. Untuk percaya lebih dalam itu. Ketika Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Pegawai istana itu mengambil langkah iman. Dia percaya kepada perkataan Yesus tanpa bukti langsung. Dia kan nggak langsung melihat anaknya seketika itu sembuh, tapi dia percaya, dia imani perkataan Yesus, firman Yesus, pergilah, anakmu hidup. Dia yakin Yesus pasti berhasil, ya. Jadi dia mulai meningkat imannya. Nah, yang ketiga setelah Yesus berbicara, iman pegawai itu berubah dari iman yang dangkal menjadi iman yang sejati. Ia percaya sepenuhnya pada firman Yesus, dan ketika pelayannya melaporkan bahwa anaknya sembuh, ia menyadari kuasa Yesus tidak terbatas.
Sekalipun Yesus tidak hadir, tetapi firman-Nya bekerja sama persis seperti kehadirannya Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, kesembuhan anaknya menjadi konfirmasi. Tetapi imannya bertumbuh sebelum bukti itu muncul. Jadi sebelum dia melihat tanda bahwa anaknya pulih, anaknya sembuh, ya sebelum itu imannya sudah tumbuh, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi, Bapak Ibu? Yang pertama, mujizat tanpa kehadiran fisik Yesus, di mana anak pegawai istana disembuhkan dari kejauhan oleh firman. Hal ini menunjukkan otoritas Yesus atas jarak dan waktu. Jadi Yesus adalah Tuhan atas jarak dan waktu, tidak dibatasi. Bahkan firman-Nya tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Firman-Nya saja cukup untuk menciptakan kehidupan dan kesembuhan. Saya percaya hari ini ya, semua Bapak Ibu yang hadir ya, semuanya kan tidak terkonsentrasi di satu kota, misalnya di Jakarta aja, tetapi ini menyebar di mana-mana, di kota-kota, bahkan ada di luar-luar kota, di Sumatera, di Sulawesi, di NTT dan seterusnya ya. Kita tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Firman-Nya tetap berkuasa. Dia memberikan dan menciptakan kehidupan dan kesembuhan, tidak pernah dibatasi oleh jarak dan waktu. Yang kedua yang sesungguhnya terjadi adalah ada pemulihan yang total. Tidak hanya anak itu sembuh secara fisik, tetapi seluruh keluarga pegawai istana itu percaya kepada Yesus. Nah, mujizat ini menjadi titik balik spiritual bagi keluarga ini. Ya, jadi bukan saja anaknya sembuh, tetapi seisi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga yang terjadi adalah perubahan fokus, di mana awalnya pegawai istana fokus pada kesembuhan anaknya. Namun setelah pengalaman ini, fokusnya bergeser kepada Yesus sebagai sumber iman dan sumber keselamatan. Nah, dalam kisah Yohanes 4 ayat 46 dan 54 yang tadi kita baca, ada perbedaan antara trust atau kepercayaan penuh dan belief atau percaya. Nah, itu terlihat jelas dalam perkembangan iman pegawai istana tersebut. Berikut adalah penjelasan rinci yang menggambarkan bagaimana kisah ini menyoroti dua level kepercayaan tersebut. Yang pertama ya Bapak Ibu sekalian, belief atau percaya awal. Ya kalau dalam bahasa Indonesia, percaya ya percaya saja Bapak Ibu, ya cuma satu kata, percaya. Tapi dalam bahasa Inggris, percaya itu dibagi dua antara belief dan trust. Ya. Nah, belief itu adalah percaya awal. Ya, dalam kisah ini adalah bentuk awal kepercayaan pegawai istana terhadap Yesus. Pada titik ini ia mempercayai Yesus sebagai seorang yang mampu melakukan mujizat, tetapi kepercayaannya masih bersifat dangkal, bergantung pada bukti fisik dan tanda. Ya, nah dibuktikan dalam kisah ini pegawai istana ini datang pada Yesus di Kana untuk meminta kesembuhan bagi anaknya di Kapernaum. Ia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya, tetapi ia merasa Yesus harus hadir dulu secara fisik di Kapernaum agar mujizat itu terjadi. Nah, permintaannya di Yohanes 4 ayat 47, datanglah dan sembuhkanlah anakku. Menunjukkan bahwa ia percaya pada kemampuan Yesus, tetapi tidak memahami kuasanya yang melampaui jarak dan waktu. Ya. Nah, karakteristik dari belief adalah bergantung pada tanda atau bukti, bersifat intelektual atau berdasarkan pengamatan, dan yang ketiga adalah iman yang belum matang. Jadi belief itu adalah percaya awal, ya. Beda dengan trust atau kepercayaan penuh. Trust adalah langkah selanjutnya dari iman, kepercayaan penuh yang tidak tergoyahkan pada firman Yesus, bahkan tanpa melihat bukti secara langsung. Ini melibatkan penyerahan hati sepenuhnya kepada kuasa dan otoritas Tuhan Yesus. Dibuktikan dalam kisah ini setelah Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Nah, pegawai istana ini percaya pada firman Yesus tanpa meminta bukti tambahan. Ia tidak memaksa Yesus untuk datang lagi ke rumahnya, tetapi menunjukkan kepercayaan penuh pada perkataan Yesus dengan segera kembali ke Kapernaum. Ketika ia bertemu pelayannya dan mendengar kabar bahwa anaknya sembuh tepat pada saat Yesus berkata demikian, kepercayaannya semakin bertumbuh menjadi iman yang sejati yang juga membawa keluarganya kepada Tuhan Yesus pada akhirnya. Nah, karakteristik dari trust atau kepercayaan penuh kepada Tuhan adalah tidak bergantung pada bukti langsung. Yang kedua adalah melibatkan penyerahan penuh kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga,
imannya matang dan mengandalkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Artinya dia mengenal pribadi Tuhan, masuk lebih dalam lagi mengenal pribadi Tuhan, sehingga dia menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Nah, ilustrasi konseptual yang menggambarkan perbedaan antara belief dan trust itu di satu sisi menunjukkan seorang yang hanya menganalisis jembatan, ya kalau dalam gambar ini ya, dia percaya oh jembatan ini kuat, oh jembatan ini bisa dilewati, tapi cuma dianalisa, artinya dia tidak melangkah. Sedangkan di sisi lain menunjukkan seorang yang berjalan dengan percaya diri di atas jembatan atau trust. Nah, adegan ini memberikan simbolisme yang inspiratif tentang perbedaan keyakinan dan kepercayaan yang penuh. Nah, jadi kita belajar Bapak Ibu, dari belief become trust. Ada peralihan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 107 ayat 20 dikatakan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi Bapak Ibu sekalian, firman-Nya dan kesembuhannya itu satu paket Bapak Ibu sekalian. Di sini dikatakan, ada kata sambung dan, ya, disampaikannya atau diutusnya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Jadi firman dan kesembuhan itu adalah satu paket Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mendengar firman, ketika kita disampaikan firman, seperti pada sore hari ini, Bapak Ibu mendapatkan firman, ya, maka satu paket dengan kesembuhan yang Bapak Ibu akan alami, ya. Karena firman dan kesembuhan di dalam Mazmur 107 itu ditulis satu paket. Ya, ada kata dan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Nah, perbedaan antara belief dan trust, ya, dengan cepat aja dalam kisah ini. Jadi titik awal, belief itu pegawai istana percaya Yesus mampu menyembuhkan anaknya, tetapi merasa Yesus harus hadir secara fisik. Kalau trust, itu pegawai istana percaya pada perkataan Yesus tanpa syarat. Responnya, kalau belief, ia meminta Yesus datang ke Kapernaum untuk melakukan mujizat. Kalau trust, ia pulang ke rumahnya berdasarkan firman Yesus saja. Ya, kalau dalam hal ketergantungan, dalam belief itu mengandalkan bukti atau tanda untuk mempercayai. Tetapi untuk trust itu mengandalkan firman Tuhan tanpa memerlukan bukti apapun juga. Nah, dalam hal proses iman, belief itu dimulai dari keputusasaan, dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi. Tetapi trust, proses imannya bertumbuh menjadi kepercayaan penuh pada otoritas Tuhan Yesus. Dan hasil ya, untuk belief, iman awal yang bersifat intelektual dan mengandalkan logika manusia. Tetapi trust itu adalah iman yang dewasa, yang membawa perubahan rohani pada seluruh keluarganya. Bapak Ibu, ini ada kisah based on true story ya, tentang Sarah, David, dan Liam ya. Kisah nyata, true story, saya bacakan. Ini adalah kisah nyata tentang seorang wanita bernama Sarah, seorang ibu muda yang tinggal di Texas, Amerika Serikat. Sarah dan suaminya David memiliki seorang anak laki-laki bernama Liam yang baru berusia 3 tahun. Hidup mereka berjalan damai hingga suatu hari Liam mulai menunjukkan gejala yang tidak biasa, demam tinggi, kehilangan nafsu makan, dan sering merasa lemas. Awalnya mereka mengira ini hanya penyakit biasa, tetapi keadaan semakin memburuk. Ketika Liam diperiksa, dokter memberikan kabar yang menghancurkan. Liam menderita leukemia, kanker darah yang agresif. Keluarga ini diliputi ketakutan dan ketidakpastian. Pengobatan yang mahal dan ketat harus segera dimulai. Sarah yang sebelumnya hidup dalam iman sederhana, kini menghadapi ujian yang paling berat dalam hidupnya. Sarah dan David percaya kepada Tuhan. Mereka adalah jemaat aktif di gereja, tetapi iman mereka seperti banyak orang seringkali bergantung pada bukti. Ketika Liam mulai menjalani kemoterapi, Sarah terus-menerus berdoa, Tuhan, jika Engkau benar-benar ada, sembuhkanlah Liam. Berikan aku tanda bahwa Engkau mendengar doa kami. Selama beberapa bulan, kondisi Liam membaik sedikit demi sedikit. Sarah mulai merasa bahwa doanya didengar, tetapi rasa takut selalu ada. Ia terus mencari bukti dari Tuhan melalui hasil medis, laporan dokter, dan respon pengobatan. Iman Sarah pada tahap ini adalah belief. Ia percaya Tuhan ada dan mampu menyembuhkan. Tetapi kepercayaannya bergantung pada tanda-tanda nyata. Setelah beberapa bulan perawatan, dokter memberikan kabar buruk. Pengobatan tidak berhasil sepenuhnya. Kanker Liam menyebar ke organ lain.
dan peluang sembuhnya sangat kecil. David menangis terseduh-seduh, sementara Sarah merasa seluruh dunia akan runtuh. Dalam keputusasaan, ia mulai meragukan Tuhan. Suatu malam ketika Sarah duduk sendirian di ruang tunggu rumah sakit, seorang wanita tua yang tidak dikenalnya menghampiri. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Marta. Marta berkata, "Saya melihat betapa beratnya perjuanganmu. Jangan takut untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Percaya kepadanya bukan berarti kamu harus selalu melihat hasilnya sekarang. Iman sejati adalah mempercayainya, bahkan ketika tidak ada bukti." Kata-kata itu menampar hati Sarah. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa ia telah membatasi Tuhan pada bukti fisik. Ia mulai merenungkan kata-kata dari Alkitab, khususnya Yohanes 4 ayat 50 yang tadi kita baca. Ketika Yesus berkata kepada pegawai istana, "Pergilah, anakmu hidup." Yesus tidak memberi tanda atau bukti langsung, tetapi pegawai itu percaya dan pulang dengan iman. Malam itu, Sarah berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau bisa menyembuhkan Layam. Tetapi bahkan jika Engkau memilih untuk tidak melakukannya, aku tetap akan percaya kepadamu. Aku menyerahkan Layam ke dalam tanganmu." Untuk pertama kalinya, Sarah melepaskan kendali dan benar-benar berserah. Keajaiban kecil mulai terjadi, tetapi tidak selalu sesuai yang diharapkan Sarah. Layam tidak sembuh seketika, tetapi keluarga mereka diberi kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi setiap hari. Sarah belajar menikmati momen-momen kecil bersama Layam, seperti senyumannya ketika bermain atau cerita-cerita lucunya di tempat tidur rumah sakit. Meski secara medis peluang sembuh kecil, Sarah tidak lagi fokus pada hasil, melainkan pada kepercayaannya kepada Tuhan. Setelah beberapa bulan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika Layam menjalani pemeriksaan ulang, dokter menemukan bahwa kanker yang menyebar di tubuhnya mulai berkurang secara signifikan. Mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana itu terjadi. Dokter menyebutnya remisi spontan. Tetapi Sarah menyebutnya keajaiban Tuhan. Layam perlahan-lahan pulih dan akhirnya dinyatakan bebas dari kanker. Sarah tidak hanya merayakan kesembuhan anaknya, tetapi juga perjalanan spiritualnya sendiri. Iman yang awalnya hanya percaya atau belief telah berubah menjadi kepercayaan penuh atau trust kepada Tuhan. Nah, pelajaran dari kisah ini Bapak Ibu, dari belief ke trust, Sarah memulai perjalanan imannya dengan mencari tanda-tanda dari Tuhan. Ya, belief itu ya. Namun titik balik terjadi ketika ia belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya tanpa syarat. Itulah namanya trust. Ya. Yang kedua adalah iman di tengah kepastian. Ya. Iman sejati tidak bergantung pada bukti atau hasil. Tuhan meminta kita untuk percaya pada firman-Nya seperti pegawai istana dalam Yohanes 4 ayat 50. Yang ketiga adalah mujizat tidak selalu instan. Mujizat Tuhan seringkali terjadi secara bertahap. Terkadang mujizat terbesar adalah perubahan hati kita yang belajar bergantung penuh kepadanya atau trust. Nah, kisah Sarah dan Layam mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya meminta kita untuk percaya bahwa Dia ada, tetapi juga mempercayainya sepenuhnya dalam segala situasi. Baik ketika jawabannya jelas maupun ketika kita harus berjalan dalam iman tanpa melihat hasilnya. Iman sejati adalah ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan berkata seperti Sarah, "Tuhan, aku percaya kepadamu apapun yang terjadi." Jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah kisah Sarah, David, dan anaknya Layam. Ya. Nah, dalam hal ini faith concept adalah percaya penuh kepada Tuhan. Ya, konsep iman, percaya penuh kepada Tuhan dan percaya Tuhan punya berbagai cara untuk menyembuhkan kita. Nah, saya akan tutup dengan 4 hal penting ya dari kisah kesembuhan anak pegawai istana ini. Yang pertama dari belief ke trust, itu adalah progres iman. Banyak dari kita memulai perjalanan iman seperti pegawai istana, percaya bahwa Tuhan ada, mampu menolong, tetapi seringkali membutuhkan tanda atau bukti. Ya, kadang-kadang kita membutuhkan tanda atau bukti. Ya, nah Tuhan ingin kita melampaui level belief menuju trust,
di mana kita mempercayai firman-Nya sepenuhnya, meskipun bukti belum terlihat. Dan percayalah, dalam proses perubahan belief menjadi trust, Tuhan hadir selalu di sisi kita. Ya, Tuhan selalu memegang tangan kita. Ya, dalam proses kita berubah dari belief kepada trust. Yang kedua, trust kepada firman Tuhan. Trust berarti kita dapat bersandar pada janji Tuhan dalam Alkitab dan menjalani hidup berdasarkan kepercayaan itu. Seperti pegawai istana yang berjalan pulang dengan yakin bahwa anaknya sembuh. Kita juga harus percaya pada firman Tuhan meskipun keadaan belum berubah. Saya ulangi Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Jadi firman dan kesembuhan itu satu paket Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika firman disampaikan, maka disembuhkannya. Maka kita percaya kita sudah disembuhkan. Ketika firman disampaikan, karena ini satu paket, ada kata dan di sini. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Ya. Jadi yang menyembuhkan kita adalah firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan yang Dia utus, yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Yang ketiga adalah mujizat tidak selalu berarti trust. Banyak orang pada zaman Yesus percaya atau believe setelah melihat mujizat, tetapi tidak beranjak. Ya. Tidak semua memiliki trust yang sejati. Trust sejati melibatkan hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan sekedar keyakinan intelektual. Semakin Bapak Ibu merenungkan firman, semakin Bapak Ibu sering meluangkan waktu bersama dengan Tuhan di dalam jam-jam doa Bapak Ibu sekalian, semakin terbangun trust itu, semakin terbangun rasa percaya penuh Bapak Ibu kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Dan yang keempat, percaya pada kuasa Tuhan yang tak terbatas. Pegawai istana belajar bahwa Yesus tidak perlu hadir secara fisik untuk melakukan mujizat. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dalam doa kita dapat mempercayakan orang yang kita kasihi kepada Tuhan, meskipun mereka jauh dari kita. Jadi tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita percaya firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya bekerja, disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka. Maka yang terakhir Bapak Ibu, ubahlah belief kita menjadi trust. Naikkan level iman kita. Naikkan kepercayaan kita. Dari kepercayaan awal atau belief menjadi kepercayaan penuh kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Firman-Nya telah disampaikan dan percaya kita telah disembuhkan. Karena firman Tuhan katakan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Ya. Saya selesai Bapak Ibu sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah berubah. Firman-Mu Tuhan berkata bahwa disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Tuhan, ajari kami untuk menaikkan level kepercayaan kami, menaikkan level iman kami dari belief menjadi trust Tuhan. Mampukan kami melihat mampukan kami melihat walaupun melihat dengan iman, walaupun kami tidak melihat tanda-tanda secara kasat mata Tuhan, secara mata fisik kami Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan dengan mata iman kami telah mendapatkan janji-janji Tuhan tentang kesembuhan itu. Tuhan ajarkan kami untuk terus Tuhan membangun persekutuan dengan Engkau, untuk menaikkan level iman kami Tuhan menjadi trust kepada Engkau dan kepada firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, mari taruh tangan Bapak Ibu sekalian di bagian yang sakit dan percaya kepada firman Tuhan bahwa disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Percaya dengan hati, percaya dengan iman Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu telah menerima kesembuhan daripada Tuhan. Mari taruh tangan di bagian yang sakit dan berdoa bersama-sama dengan saya. Percaya kepada Tuhan dan kepada firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan semua sakit penyakit, apapun yang diderita oleh semua yang hadir pada Zoom meeting sore hari ini, dalam Zoom meeting MHI sore hari ini, apapun sakit penyakitnya, kami tolak semua sakit penyakit jantung. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit stroke kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan kami tolak semua sakit penyakit kanker, apapun itu kankernya. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak semua sakit penyakit ginjal dan kami perintahkan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Segala jenis sakit penyakit apapun juga kami mau tolak dan kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terima mujizat kesembuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Mu Tuhan, bahwa kami telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar terjadi mujizat dan kesembuhan atas seluruh peserta MHI sore hari ini. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan kami. Haleluya. Amin.